Di Inggris pada awal 1960-an, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi ribuan mil jauhnya di belantara Kalimantan. Jika seseorang bertanya kepada orang-orang di jalan tentang Borneo, sebagian besar hanya mengangkat bahu. Media menggambarkan wilayah itu sebagai hutan eksotis yang jauh dan asing, dipenuhi mitos tropis yang berlebihan. Namun bagi ribuan prajurit Inggris yang dikirim ke sana, Borneo bukanlah romantisme alam liar, melainkan medan pertempuran yang sunyi, basah, dan mematikan. Dokumenter ini diadaptasi dari arsip BBC Jungle Green 1964 yang merekam langsung operasi Royal Marines Britania Raya di perbatasan Kalimantan selama konfrontasi Indonesia-Malaysia. Inilah kisah mereka, para prajurit Inggris yang terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, konflik senyap yang berlangsung dari 1963 hingga 1966. Sebuah perang yang jarang disorot, namun menguras fisik dan mental para pelakunya. Dari kejauhan, hutan Kalimantan tampak seperti bentangan hijau tak berujung. Akan tetapi, begitu kaki menjejak tanahnya, semua anggapan itu runtuh. Di sini tidak ada jalan lurus, tidak ada medan datar. Setiap 200 yard perjalanan terasa seperti menaklukkan 1 kilometer medan normal. Akar-akar pohon menyembul seperti perangkap alami. Tanah berlumpur mengisap sepatu hingga betis. Udara lembab membuat napas terasa berat sejak langkah pertama. Bagi prajurit Inggris yang terbiasa dengan kota-kota Eropa, hutan ini adalah dunia lain. Sebuah dunia yang seolah menolak kehadiran manusia. Inilah Jungle Green, warna yang mendominasi segalanya. Seragam, senjata, kulit, bahkan pikiran. Di tengah rimba yang nyaris tidak bisa ditembus manusia, helikopter menjadi satu-satunya penghubung antara pos terpencil dengan dunia luar. Tanpa helikopter, seluruh operasi militer di perbatasan Kalimantan hampir pasti lumpuh. Setiap beberapa hari, helikopter datang membawa logistik. Makanan untuk regu patroli, amunisi, obat-obatan, bahkan pergantian personel. Kadang cuaca begitu buruk sehingga menurut prosedur resmi penerbangan harus dibatalkan. Namun dalam kenyataan perang, prosedur sering dikalahkan oleh kebutuhan. Para pilot terbang rendah di bawah lapisan awan, bermanuver tajam di antara bukit-bukit, dan mendarat di area terbuka selebar beberapa meter saja. Bagi para prajurit di pos terdepan, suara baling-baling helikopter adalah suara paling melegakan yang bisa mereka dengar. Pos perbatasan Inggris bukanlah benteng batu seperti dalam perang-perang klasik. Yang ada hanyalah sebidang tanah lapang seukuran lapangan tenis, dikelilingi hutan lebat. Di sanalah 20 hingga 25 prajurit tinggal. Mereka membangun tempat berteduh dari terpal, kayu, kotak ransum bekas, dan tali. Hujan turun hampir setiap malam. Jika bivak tidak dibuat dengan benar, tidur akan berubah menjadi penderitaan karena air akan merembes dari segala arah. Selain radio, tidak ada komunikasi lain dengan dunia luar. Surat datang tak menentu, kadang hanya 1 kali dalam beberapa bulan. Namun selembar surat dari rumah bisa menjadi penguat mental yang luar biasa. Banyak prajurit mengaku membaca surat mereka berulang-ulang hingga hafal setiap kalimatnya. Di tengah hutan yang tak mengenal belas kasih, surat dari rumah adalah satu-satunya pengingat bahwa mereka masih manusia biasa. Di balik rimbun pepohonan yang gelap dan suara malam yang mengintai dari segala arah, mereka duduk memeluk senapan dan lelah yang tak lagi bisa dihitung. Hujan turun sebagai bunyi asing yang bercampur dengan gemeretak ketakutan, sementara nyala api unggun kecil berjuang melawan dingin dan sunyi. Lalu, selembar kertas lusuh dibuka dengan tangan bergetar. Tulisan seorang ibu, istri, atau anak yang menunggu di seberang jarak dan waktu. Dalam baris-baris sederhana tentang sawah yang menguning, tentang adik yang mulai bersekolah, atau doa yang tak pernah putus,
mereka menemukan kembali nama mereka yang hampir hilang di antara pangkat dan perintah. Air mata jatuh tanpa suara, bukan karena lemah, tetapi karena rindu yang tak punya tempat untuk pulang. Untuk sesaat, hutan yang bengis itu runtuh, berganti dengan wajah rumah yang hangat, sebuah dunia yang mereka pertahankan, bahkan dengan nyawa sekalipun. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bukan perang konvensional. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada garis depan yang jelas. Namun di perbatasan Kalimantan, konflik itu sangat nyata. Tujuan Indonesia saat itu adalah menggoyang negara Malaysia yang baru berdiri melalui infiltrasi pasukan lintas batas dan aksi subversi. Inggris, sebagai pelindung Malaysia, menempatkan pasukan modern lengkap, infanteri, artileri, radar, jet tempur, dan kendaraan lapis baja. Jalur suplai mereka membentang lebih dari 8.000 mil dari Inggris hingga ke Asia Tenggara. Australia pun mengirim pasukan untuk membantu mengamankan kawasan. Di garis terdepan, wilayah dijaga oleh unit-unit seperti 40 Komando, Royal Marines, dan Satuan Artileri, Royal Artillery. Setiap 5 atau 6 minggu, mereka digantikan oleh unit lain. Tetapi bagi yang bertugas, waktu terasa tidak bergerak. Dalam periode-periode tertentu, pasukan dikerahkan secara besar-besaran. Di tengah terik matahari dan hujan yang tak menentu, mereka bekerja tanpa henti, menggali tanah, menyusun kayu, dan menumpuk karung pasir. Benteng-benteng perlindungan dibangun dengan keringat dan pengorbanan, menjadi tameng terakhir untuk mempertahankan wilayah dari ancaman yang kian mendekat. Namun tak seorang pun mampu memastikan kapan musuh akan datang menyerang. Setiap kabut pagi, setiap derap langkah di kejauhan, selalu membawa kecemasan akan serangan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kehidupan utama prajurit di Kalimantan adalah patroli. Biasanya terdiri dari 12 orang, mereka bergerak menyusuri hutan selama 2 hari hingga 2 minggu. Tugas mereka satu, mencari jejak EBT, Indonesian Border Terrorist, sebutan pihak Inggris bagi pasukan infiltrasi Indonesia. Patroli bergerak pelan, jarak antar prajurit sekitar 10 yard. 2 orang terdepan bertugas membaca jejak. Bahaya terbesar adalah penyergapan. Dalam hutan dengan jarak pandang hanya 10-20 yard, musuh bisa berada hanya beberapa langkah di depan tanpa terlihat. Setiap 1 jam, patroli berhenti 10 menit. Dalam waktu 1 jam, mereka seringkali hanya menempuh setengah mil. Tubuh kehilangan cairan dalam jumlah besar. Seorang prajurit bisa kehilangan hampir 1 pin keringat dalam 1 jam berjalan. Air menjadi harta paling berharga. Peta tak selalu bisa dipercaya. Jika sumber air tidak ditemukan, mereka harus mencukupkan isi botol yang tersisa.
Menjelang sore, patroli mulai mendirikan camp. 2 jam digunakan untuk memasak dan membangun bivak. Gelap turun cepat sekitar pukul 6 sore dan malam berlangsung panjang hingga 12 jam. Setiap orang wajib berjaga 2 kali, masing-masing selama 1,5 jam. Senja adalah waktu paling berbahaya. Pada jam-jam inilah serangan mendadak paling mungkin terjadi. Di malam hari tidak ada lampu, tidak ada percakapan, hanya suara hutan yang menggema, ribuan serangga, burung malam, dan gemerisik yang sulit dibedakan apakah berasal dari hewan atau manusia bersenjata. Pasukan Indonesia hampir selalu menyerang pada malam hari, umumnya antara pukul 10 malam hingga 2 dini hari. Mereka datang, melepaskan tembakan singkat, lalu menghilang kembali menyeberangi perbatasan. Serangan-serangan itu jarang menghasilkan pertempuran besar, namun ketegangan akibat menunggu serangan jauh lebih menguras mental dibandingkan baku tembak itu sendiri. Selain berhadapan dengan pasukan lawan, Inggris juga berusaha memenangkan hati penduduk lokal. 2 kelompok IBAN sering membantu sebagai pelacak. Mereka sangat ahli membaca jejak, bergerak tanpa suara, dan memahami rimba seperti halaman rumah sendiri. Hubungan dengan warga sipil menjadi medan pertempuran tersendiri, bukan dengan senjata, melainkan dengan sikap. Anak-anak menjadi kunci. Jika anak-anak menerima kehadiran pasukan, berarti hubungan sudah berhasil dibangun. Sepak bola, pengobatan, bantuan logistik, semua menjadi alat diplomasi kecil di tengah konflik besar. Sebagian penduduk memperlihatkan sikap lebih condong kepada pasukan Inggris dibandingkan tentara Indonesia. Namun situasi politik di tingkat lokal terlalu rumit untuk disimpulkan secara sederhana. Hari demi hari di pos perbatasan terasa seperti pengulangan tanpa akhir. Patroli, kembali, memperbaiki bivak, membersihkan senjata, menunggu helikopter, lalu berangkat patroli lagi. Yang datang tampak lebih segar, yang pergi tampak lebih tua dari usia mereka. Tidak ada perayaan kemenangan, tidak ada penanda kemajuan, hanya kalender yang disilang 1 tanggal setiap malam. Bagi banyak prajurit, perjuangan terberat bukanlah tembakan musuh, melainkan kebosanan yang dibungkus ketegangan tanpa kepastian. Di Inggris, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui apa yang dilakukan pasukan mereka di Borneo. Tidak ada parade besar, tidak ada film propaganda mega. Konfrontasi ini seakan berlangsung di balik tirai sejarah. Banyak prajurit pulang tanpa membawa medali yang mencolok. Sebagian membawa luka fisik, sebagian lainnya membawa luka yang tak terlihat. Mereka menyadari satu hal, di zaman modern ini hampir tak ada seorang pun yang benar-benar ingin berperang. Mereka berada di sana bukan karena pilihan pribadi, melainkan karena perintah dan kewajiban sebagai prajurit. Mereka bertugas untuk menahan perluasan konflik, untuk menjaga agar perang itu tidak berubah menjadi pertempuran terbuka yang lebih besar. Mereka menyadari satu hal yang tak pernah diucapkan keras-keras, namun terasa di setiap tarikan napas. Di zaman modern ini, hampir tak ada seorang pun yang benar-benar ingin berperang. Tidak ada yang bangga menembakkan peluru, tidak ada yang bermimpi menghabiskan malam di garis depan. Mereka berada di sana bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena perintah, sumpah jabatan, dan kewajiban yang tak dapat mereka tolak. Di balik seragam dan senjata yang mereka bawa, mereka hanyalah manusia biasa, dengan ketakutan, keluarga, dan harapan yang ingin mereka selamatkan. Tugas mereka bukan untuk menyalakan api permusuhan, melainkan menahannya. Mereka berdiri di antara 2 kekuatan besar yang setiap saat bisa meledak menjadi kekacauan tak terkendali. Mereka menjaga agar percikan kecil itu tidak menjelma menjadi kobaran perang yang lebih luas, yang bisa menyeret ribuan orang tak bersalah ke dalam pusaran kehancuran. Mereka adalah dinding tipis antara perdamaian rapuh dan bencana besar, prajurit yang tak menginginkan perang,
namun justru harus berada paling dekat dengannya. Ancaman di hutan tidak selalu datang dari peluru. Justru yang paling melelahkan adalah lingkungan itu sendiri. Kaki jamur atau foot rot menjadi keluhan paling umum. Sepatu bot selalu basah berhari-hari. Kulit kaki melunak, terluka, dan seringkali membusuk. Lintah adalah musuh lain yang tak pernah absen. Mereka menempel diam-diam di kaki, leher, bahkan wajah. Cara terbaik melepas lintah adalah dengan membakarnya menggunakan api rokok. Jika ditarik paksa, kepala lintah bisa tertinggal di kulit dan menyebabkan infeksi. Air liur lintah membuat darah terus mengalir selama berjam-jam. Beberapa prajurit bahkan menderita demam misterius hingga suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Sampel darah mereka dikirim ke laboratorium karena tidak seorang pun tahu penyebabnya. Di Borneo, seorang prajurit bisa tumbang bukan karena tembakan, melainkan oleh hutan itu sendiri. Sebagai prajurit, kami belajar bahwa medan bukan hanya tentang dentuman senjata atau bayangan musuh yang mengintai. Ada ancaman lain yang jauh lebih diam, jauh lebih sabar, dan justru lebih sering membuat kami lengah. Dari sela-sela aliran air yang tampak tenang, makhluk-makhluk kecil seperti lintah menunggu kesempatan. Mereka bukan lawan yang gagah, bukan pula ancaman yang terlihat, tetapi keberadaannya cukup membuat bulu kuduk meremang. Saat kaki melangkah ke sungai dangkal atau tanah yang tergenang, tiba-tiba saja ada rasa gatal lalu nyeri halus. Lalu darah mengalir tanpa disadari. Lintah-lintah itu menempel seperti bayangan gelap yang memburu tanpa suara. Membuat jijik dan waspada di saat bersamaan. Hutan Borneo sendiri ibarat dunia lain yang penuh teka-teki. Dari kejauhan tampak hijau, tenang, dan seolah ramah. Tetapi begitu kaki memasuki batasnya, semua berubah. Udara menjadi lembab dan berat, aroma tanah basah bercampur bau, dedaunan membusuk menyelimuti napas. Setiap langkah menyimpan risiko. Di balik pepohonan besar yang berlumut, binatang buas bisa saja mengamati tanpa terlihat. Seekor ular pohon dapat melilit dari atas, atau harimau yang tersesat dapat muncul di tengah kerimbunan. Bahkan ranting yang patah pun bisa berarti peringatan tentang sesuatu yang mengintai. Di tempat seperti ini, bahaya bukan hanya dari latihan atau simulasi tempur. Alam sendiri bisa menjadi lawan yang paling tak terduga. Tanah licin bisa menghanyutkan seseorang, sungai deras dapat mencuri nyawa, dan langkah kecil yang salah bisa mengundang celaka. Borneo mengingatkan bahwa menjadi prajurit bukan hanya tentang keberanian menghadapi peluru, tetapi juga tentang kerendahan hati menghadapi alam liar yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari manusia. Dalam keheningan hutan, kami belajar bahwa peperangan tidak selalu diwarnai pekik komando dan bunyi tembakan. Kadang perang itu hadir dalam bentuk kesunyian, lumpur yang dalam, gigitan serangga, dan tatapan tak terlihat dari rimba yang tak pernah tidur. Itulah wajah lain dari medan tugas, di mana ketahanan mental diuji dan rasa hormat pada alam menjadi pelindung paling berharga. Di rumah, segalanya terasa mudah. Aroma masakan yang hangat menyambut sejak langkah pertama memasuki pintu. Makanan tersaji rapi di atas meja, tinggal menyendok dan menikmatinya. Tidak perlu memikirkan bagaimana menyalakan api, bagaimana mencari kayu, atau seberapa lama perut harus menunggu sebelum kenyang. Semua hadir begitu saja, seperti rutinitas yang tak pernah dipertanyakan. Namun keadaan itu berbalik 180 derajat ketika kami berada di rimba perang Borneo. Di tengah belantara yang basah oleh embun dan pekat oleh bayang-bayang bahaya, kenyamanan rumah tiba-tiba terasa seperti sebuah kemewahan yang jauh, hampir tak nyata. Perut yang keroncongan memaksa kami bergerak, walau kelelahan menggantung di setiap sendi.
Tidak ada meja makan, tidak ada dapur yang lengkap, hanya tanah lembab, pohon-pohon menjulang, dan suara alam yang tak pernah berhenti. Di sanalah kami harus menyalakan tungku seadanya, merangkai potongan kayu basah yang sulit menyala, melindungi percikan api dari hembusan angin yang tak bersahabat. Bekal yang kami bawa, yang di rumah mungkin hanya dianggap pelengkap, menjadi harta paling berharga. Kami panaskan perlahan, biar sedikit hangat menyentuh perut dan memberi tenaga untuk bertahan. Di tengah rimba yang tak kenal belas kasihan, api kecil itu bukan hanya untuk memasak, tapi juga pengingat bahwa kami masih hidup, masih berjuang. Dan demikianlah sekadar mengganjal perut di rimba Borneo bisa menjadi pertempuran kecil tersendiri. Jauh berbeda dengan kemewahan makanan yang menunggu di atas meja rumah, namun justru di sanalah kami belajar menghargai setiap suapan, setiap hangat yang menyentuh tubuh, setiap detik yang memberi kesempatan untuk melanjutkan langkah. Di antara langkah yang kami ayunkan bersama para prajurit, ada ruang sunyi yang tak pernah benar-benar hilang. Di balik tawa, disiplin, dan gemuruh tugas yang harus diselesaikan, terselip kerinduan yang perlahan menggerogoti batin. Pada malam-malam yang sepi, wajah ayah dan ibu kembali hadir dalam ingatan, lembut, hangat, namun terasa jauh. Begitu pula sanak keluarga yang menjadi alasan kami berdiri tegak hingga hari ini. Kerinduan itu bukan sekadar rasa rindu, ia adalah musuh yang tak terlihat, namun serangannya paling menyakitkan. Bukan tubuh yang luka, melainkan hati yang perlahan tergores oleh jarak dan waktu. Dan justru itulah ujian paling berat bagi seorang prajurit. Bertempur bukan hanya melawan ancaman di depan mata, tetapi juga melawan sunyi yang berbisik di dalam dada. Namun dari sanalah kami belajar arti keteguhan, bahwa menjaga tanah air juga berarti menjaga harapan orang-orang yang menunggu kami pulang. Dan meski rindu itu menyakitkan, ia pula yang membuat setiap pengorbanan menjadi berat. Di sekitar Sungai Sulak, patroli menemukan jejak kaki yang masih basah. Formasi diubah, senjata diangkat, seluruh indera menajam. Tiba-tiba tembakan pertama pecah dari arah yang tak terlihat. Semua prajurit langsung tiarap. Balasan tembakan dilepaskan singkat. Tidak ada teriakan, tidak ada kejar-kejaran. Setelah beberapa menit, hutan kembali sunyi. Tak ada tubuh musuh yang terlihat. Tak ada kepastian apakah mereka berhasil memukul mundur lawan atau hanya saling menguji keberadaan. Di hutan Kalimantan, bahkan kontak senjata pun sering berakhir tanpa kepastian siapa yang menang. Yang pasti hanya satu, mereka masih hidup hari itu. Jika prajurit Inggris merasa perang ini kurang diperhatikan di negeri mereka, situasi prajurit Indonesia bahkan lebih sunyi. Mereka bertugas jauh dari pusat perhatian nasional yang saat itu lebih terfokus pada politik besar Jakarta, pidato-pidato Presiden Soekarno, dan dinamika Perang Dingin. Banyak prajurit yang kembali tanpa disambut sebagai pahlawan. Bahkan nama operasi mereka pun jarang dikenang dalam narasi besar sejarah nasional. Konfrontasi ini bagi banyak tentara Indonesia adalah perang senyap yang selesai tanpa perayaan. Baik prajurit Inggris di pos perbatasan maupun prajurit Indonesia di jalur infiltrasi sama-sama mengalami rindu kampung halaman, ketakutan akan kematian yang datang tanpa peringatan, kelelahan fisik berkepanjangan, dan kebosanan yang menghimpit di tengah ketegangan konstan. Mereka berada di sisi yang berbeda dari konflik geopolitik, namun sebagai manusia, mereka memikul beban yang hampir sama. Kini hutan Kalimantan telah kembali menutup semua jejak. Pos Inggris telah lenyap. Jalur infiltrasi Indonesia telah berubah menjadi semak belukar. Sungai masih mengalir seperti dulu. Yang tersisa hanyalah ingatan. Di satu sisi tentang tugas mempertahankan perbatasan. Di sisi lain tentang tugas menantang kekuatan asing. Tidak ada monumen besar yang mempertemukan kedua versi ini. Tidak ada prasasti yang mencatat semua nama.
Namun di balik pepohonan yang terus tumbuh, hutan itu menyimpan dua cerita sekaligus. Tentang mereka yang datang sebagai penjaga dan tentang mereka yang datang sebagai penantang. Keduanya sama-sama pulang dengan versi Jungle Green mereka sendiri. Kini, di tempat-tempat yang dulu menjadi pos perbatasan itu, hutan telah kembali menelan segalanya. Bivak membusuk, jalur patroli hilang tertutup semak. Tidak ada monumen, tidak ada prasasti. Yang tertinggal hanyalah kenangan di dalam benak mereka yang pernah berada di sana. Tentang hujan yang tak pernah berhenti, tentang lintah yang menempel di kulit, tentang malam-malam panjang tanpa cahaya, tentang suara tembakan yang datang dan pergi tanpa wajah, dan tentang kerinduan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Jungle Green bukan sekadar warna seragam, ia adalah warna perang yang tersembunyi, perang yang jarang dicatat dunia, namun mengubah hidup mereka yang mengalaminya selamanya.